atau untayan hadis mutiara hikmah penuh ilmu, penyejuk hati, petunjuk untuk kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirah. Dan sampaikan untuk kita Bapak Kiai Haji Ahmad Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu memberikan berbagai nikmat kepada kita. Mudah-mudahan hadir di tempat yang paling mulia ini, di majelis ilmu ini, kemuliaan Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang patut kita jadikan contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang jadi orang bodoh itu enak juga. Kadang-kadang. Ya. Karena orang bodoh ya aman aja, tenang aja deh gitu ya. Tapi orang pinter ributnya luar biasa. Saking pinternya nggak selesai-selesai masalah. Sampai ijazah kagak selesai-selesai. Ya, itu orang-orang pinter itu yang membahas itu. Ya. Makanya kalau manusia tidak mengetahui yang mesti dia ketahui, kita harus mengetahui apa yang harus kita ketahui. Bukan sekedar mengetahui yang sebetulnya tidak penting. Apalagi kalau sudah umur 60, harus sudah fokus apa yang perlu kita ketahui. Jangan terlalu banyak yang tahu dah. Maka sudah mulai fokus. Karena ketidaktahuan itu bisa jadi juga menjadi musibah pada keadaan tertentu. Karena itu sesuatu yang harus kita tahu. Contoh Rasul menyatakan, la ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah ma tomi'a bi jannatihi ahadun. Wala ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahadun. Kalau orang mukmin tahu bahayanya, ngerinya hukuman Allah, hukuman nih. Ya. Kalau orang mukmin tahu beratnya, ngerinya hukuman Allah, dia nggak perlu masuk surga lah. Pokoknya yang penting jangan dihukum aja, nggak di surga nggak apa-apa. Kalau mengetahui betapa dahsyatnya hukuman yang akan Allah berikan kepada hamba-Nya. Kita ini kan ya secara positif bisa jadi terlalu optimis. Allah ini maha pengampun, Allah juga tahu. Ya. Jadi sebetulnya yang nanti memberikan satu kekuatan kepada kita dalam bersikap berprinsip itu, apakah pengetahuan kita ini bisa kita wujudkan dalam bentuk keyakinan dan amal atau tidak. Kita punya ilmu tapi kayaknya enggak nih. Nggak yakin kalau ilmu itu bisa memberikan kekuatan kepada kita.
kayaknya kalau saya jujur terus nggak bisa ini. Nggak lancar urusan saya kalau saya jujur terus. Berarti saya harus bohong. Ini kan sebetulnya ilmunya sebetulnya saya yakin jujur itu adalah sebuah kekuatan. Sesuatu yang harus diwujudkan. Tapi apa iya? Apalagi buktinya yang jujur memang kayak Umar Bakri dalam lagunya Iwan Fals. Itu gara-gara jujur deh. Ya udahlah gue gak mau kayak Umar Bakri. Ya. Jadi pengetahuan kita ini memang harus dikuatkan dengan keyakinan dan amaliyah. Sampai Rasul mengingatkan, kalau orang mukmin tahu betapa mengerinya hukuman Allah, gak perlu masuk surga. Pokoknya jangan dihukum lah. Ya, gak apa-apa gak masuk surga. Apalagi kalau masuk surga, Masya Allah. Ya. Jadi manusia itu kan hanya bisa mengambil yang minimal aja. Gak apa-apalah saya gak kaya juga gitu kan. Yang penting bisa ketemu makan, bisa ibadah. Selesai. Ya. Daripada kaya juga gitu kan. Utangnya banyak juga, ibadah kagak benar. Nah, maka ini sebagai satu model berpikir kita. Seharusnya memang kita melakukan sesuatu yang terbaik. Kan kalau hadis Allah menyatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Tapi Allah bilang juga ittaqullaha mastata'tum. Tapi tetap sebetulnya upaya kita untuk bertakwa ini adalah betul-betul. Tapi namanya manusia. Kita ini kan orang-orang yang terlambat. Ya, orang-orang yang terlambat. Ya. Kalau orang-orang dulu, orang-orang soleh mereka 7 tahun sudah hafal Quran. Ya, umurnya masih belum balik sudah hafal Quran. Kita udah mau mati, Quran aja nggak kenal. Ya sangat terlambat kita ini. Tapi terlambat lebih bagus daripada tidak sama sekali. Maka apa yang Allah berikan kesempatan kepada kita, jadikan kesempatan yang terbaik. Biar kekurangan-kekurangan yang ada pada kita itu tidak memberatkan kita. Makanya kenapa thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Karena memang sampai mati pun tetap ilmu kita tidak akan pernah sempurna. Selalu kurang. Apalagi ketika kita diberi kesempatan untuk thalabul ilmi tidak kita gunakan. Akan lebih berat lagi pertanyaan kita. Nah maka bagaimana kita memahami supaya kita sadar betul hukuman Allah itu sangat berat. Sampai kalau dikatakan lau anna sararatun min sarari jahannam bil masyriq lawajada harraha minal maghrib. Seandainya satu percikan. Ini bapak-bapak yang sudah umur 50 ke atas harus sering-sering baca buku tentang neraka. Ya, ngeri juga kira-kira gitu ya. Ngeri juga. Ya, tapi jangan sering-sering juga. Nanti yang lain ketinggalan. Ini sebagai satu warning saja. Kata Rasulullah, seandainya satu percikan neraka jahanam diletakkan di sebelah timur bumi, niscaya panasnya dapat dirasakan oleh orang yang berada di sebelah baratnya. Itu percikan doang. Percikan neraka di sebelah sono, ya, akan dirasakan oleh orang-orang yang di sebelah sana. Baru percikan. Sebenarnya udah terbukti sama kita. Kayak kita kena korek, kena puntung rokok itu, gitu aja. Itu baru segitu doang itu. Puntung rokok baru apinya seapa itu. Itu terasa betul. Nah, jadi dengan kita memahami ini, Masya Allah, ya Allah. Ya,
Kalau syair Abu Nawas itu, saya tidak pantas masuk surga. Tapi kalau saya di neraka juga nggak kuat ya Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla. Wala aqwa ala narin jahim. Memang saya nggak pantas tinggal di surga Firdaus. Tapi kalau di neraka juga kita nggak sanggup. Udah pokoknya nggak usah di surga nggak apa-apa. Tapi juga jangan di neraka. Kira-kira begitu. Ya, karena begitu beratnya ini, begitu ngerinya hukuman Allah. Walau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahadun. Begitu juga orang kafir, kalau dia tahu rahmat Allah, ya, dia tidak putus asa kalau dia bisa menikmati surga. Bapak hadirin sekalian, kita ini tidak pantas masuk surga dan tidak akan pernah bisa masuk surga. Sebanyak apapun amal kita, ya, sehebat apapun ibadah kita, kita tidak akan pernah masuk surga, tidak akan pernah bisa masuk surga. Kita bisa masuk surga karena rahmat Allah. Nah, kalau saya katakan kita ini terlambat semua. Nikmatnya sudah banyak dimakan, maksiatnya lebih kencang. Udah habis kesempatan maksiat, baru dia bilang tobat, bukan tobat. Jadi ada orang yang senang berzina. Dia hobinya berzina. Lalu satu hari dia bilang, saya sekarang udah tobat berzina. Bukan udah tobat, udah ngampleng. Ya, udah nggak kuat sebetulnya. Ya, maka pastikan kita ini sebetulnya masih kuat maksiat, kira-kira gitu. Ya, masih sanggup melakukan maksiat, tapi saya berhenti. Kira-kira. Jangan berhenti maksiat karena sudah tidak ada modal. Kenapa ente berhenti judi? Modalnya udah habis. Jadi kalau duitnya masih ada, terus judi. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi pastikan kita masih bisa melakukan kejahatan, keburukan, maksiat masih bisa, tapi saya tidak mau melakukannya. Ya. Karena kekuatan kita ini bukan untuk melakukan maksiat. Maka alhamdulillah kita sampai ke majelis taklim, mungkin dengan jalan yang tidak seimbang. Bahkan mungkin kita sebetulnya tidak bisa sepertinya, tapi alhamdulillah nyampe juga. Pastikan memang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang melakukan dan tidak melakukan itu soal ilmu saja. Maka saya pernah katakan, semakin banyak ilmunya, semakin lelah sebetulnya hidup. Semakin lelah. Tapi insya Allah semakin nikmat menjalani hidup. Karena kita menikmati hidup dengan ilmu. Jangan sampai kita mengetahui dan kita sanggup, tapi kita tidak memanfaatkan. Maka pertanyaan yang harus disampaikan kepada kita adalah, apakah kita ini sebetulnya ibadah udah sungguh-sungguh apa belum? Itu pertanyaannya. Ya. Kelihatannya sih sudah sungguh-sungguh. Sebelum subuh sudah bangun, sholat subuh berjamaah, bergerak menuju kantor, Masya Allah, lelahnya luar biasa Ustaz. Apakah yang kita lakukan sebetulnya sudah betul-betul sungguh atau tidak? Maka anjuran, saya ingat betul anjuran kiai saya itu bilang, apa kata kiai saya itu? Ikmalu fauqoma amin. Kerjakanlah di atas orang-orang yang sudah berbuat. Kita ini kan merasa sudah capek ya. Kayaknya gua doang yang capek, yang lainnya tenang-tenang aja nih. Padahal justru yang lain lebih banyak amalnya daripada kita. Ya, jangan menganggap apa yang kita lakukan ini sudah hebat. Tapi justru masih ada yang lebih hebat dari kita. Merasa kita udah rajin banget bersedekah, rajin banget nolongin orang. Padahal masih ada di atas itu yang kita tidak
tahu. Maka untuk memotivasi kita dalam melakukan kebaikan, jangan puas dengan apa yang kita lakukan. Memang sudah lelah, memang sudah capek, tapi ada di sana orang yang lebih capek dari itu. Ini di tetangga saya ini ada tukang sayur. Ya. Jam 3 motornya udah lewat jam 3. Ya. Kira-kira ke depan rumah saya 3:30 itu pulang dari pasar. Pertanyaannya, ke pasar jam berapa? Hah? Jam 2 paling tidak. Dia sudah bangun. Ente bahkan kesiangan subuh. Ya, ini si tukang sayur, Masya Allah. Jam 3:30 nyampe di depan rumah saya. Ya, saya ke masjid, dia menuju lokasinya. Saya bayangin kalau 3:30 dia nyampe ke rumahnya dekat rumah saya di atas itu. Berarti dia ke pasar jam 2. Ente ngapain jam 2? Masya Allah. Ini nyari dunia memang lebih semangat ya. Nyari dunia lebih semangat. Padahal dunia itu sudah Allah siapkan. Sudah Allah siapkan. Sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya jangan mengalahkan apa yang Allah perintahkan hanya untuk mengejar dunia. Jadi semangat kita beribadah memang harus juga memahami lingkungan. Ya, saya jadikan kalau di depan rumah saya yang lama ini tukang tempe itu jam 2 sudah lewat tukang tempe. Ya. Itu mereka itu apa? Tapi Masya Allah bisa jadi mereka lebih banyak amalnya, pahalanya. Karena mereka melakukan itu bukan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya bisa jadi. Dan dia tidak mungkin tidak melakukan itu. Cuma sayangnya mungkin yang jadi masalah para pejuang dunia ini kadang-kadang tidak sholat. Ini yang jadi masalah. Kalau sholat aja dia tidak usah banyak sholat wajib saja sudah. Ya. Yang lainnya dia gunakan tenaga pikiran untuk nyari dunia dalam pengertian itu karena memang punya tanggung jawab. Yang jadi masalah ini nyari dunia enggak, ke masjid terlambat, ke majelis terlambat. Ada kan yang sudah nggak nyari dunia, ada nggak? Ada, sudah enak aja. Ya, maka disinilah pengetahuan kita harus kita pastikan. Ya, dan kita yakini rezeki sudah Allah siapkan. Ya, wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Ya, di langit itu sudah Allah siapkan dan sesuai dengan yang dijanjikan kepada kamu. Tinggal kata Rasulullah, ihfadillah yahfadka. Jagalah perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, lakukan. Karena Allah akan menjaga kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu manusia ini banyak kekurangannya. Banyak kekurangannya, tapi kepengenannya banyak juga. Kekurangannya banyak, kepengenannya banyak. Dan semua keinginan kita ini pasti tidak akan terpenuhi. Kita selalu minta kepada Allah. Allah pun tidak akan memberikan kepada kita kalau apa yang Allah berikan itu akan menjadi masalah kepada kita. Maka doa kita terus kita mohonkan kepada Allah. Doa kita terus kita panjatkan kepada Allah. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Di antara hal lain yang bisa jadi kita ukuran adalah rasa saling peduli kepada yang lain. Rasa saling cinta kepada yang lain. Biasanya
kesetiaan orang itu baru terlihat kalau kita lagi susah. Ya kan? Kalau kita lagi susah, baru kelihatan dia setia nggak sama kita. Dulu kayaknya akrab betul. Ya, dulu kayaknya Masya Allah luar biasa. Tapi ketika susah ditinggalkan. Nah, kecintaan ini harus muncul pada diri kita terhadap perhatiannya pada yang lain. Yang namanya manusia, ya dia senang, ya dia susah. Hidup itu kan cuma dua ya. Siapapun orangnya. Ada orang yang senang terus? Nggak ada. Antum aja yang kayaknya susah mulu rasanya hidup ini. Udah. Manusia itu pasti dua hal ini dia menikmati. Ya senang, ya susah. Cuma memang kalau susah sekali rasanya kayak susah sepanjang umur. Makanya kenapa perempuan, ini nggak ada perempuan kan, kalau ngomong depan perempuan dia tersinggung. Perempuan tuh kenapa dia mudah masuk neraka? Karena kurang bersyukur. Apa contohnya kurang bersyukur? Dalam riwayat itu ada sifat perempuan, kalau keinginannya kepada suaminya itu tidak dipenuhi. Kata dia, pelit banget. Segini doang. Padahal dari kemarin udah berapa duit yang diberikan sama dia. Masih bilang pelit. Itu dia. Ya, ketika keinginannya tidak terpenuhi dari itu, yang kemarin-kemarin kebaikannya habis lupa semua. Nah, sama dengan kita juga sama. Seperti hidup kita ini, kalau susah seolah-olah Allah tidak memperhatikan kita. Maka ada jangan sampai kita berdoa itu mendikte Allah. Kenapa kita minta? Habis Allah nggak pernah ngasih sama saya. Ya sudah kita minta saja. Karena memang kita masih kurang. Allah sudah memberikan banyak kemarin. Iya sudah memberikan. Tapi saya pengen lagi. Dan Allah akan memberikan lagi kepada kita. Tapi kita jangan berpikir seolah-olah Allah tidak memberikan kepada kita. Jadi bukan selera kita. Yang namanya minta tergantung yang ngasih. Ini minta yang dikasihnya diomelinnya lebih kencang. Yang namanya minta ya terserah yang ngasih. Pelit amat. Tidak usah. Namanya juga kita minta. Allah akan memberikan. Apalagi kita minta kepada Allah. Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik. Karena manusia itu asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata kita baik, tapi kata Allah no. Begitu sebaliknya. Maka apa yang kita minta, apa yang kita inginkan itu adalah tetap keputusannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua manusia begitu saling mencintai. Padahal satu tinggalnya di Tangerang, satu tinggalnya di Papua. Tapi tetap ada hubungan rasa cinta. Ini kita jangan-jangan di masjid aja masih rada patektokan. Ya, padahal satu imam, satu masjid. Tahsabuhum jam'a wa qulubuhum syatta. Kelihatannya aja kita kompak tapi hatinya masih saling dengki. Naudzubillah ini. Ini penyakit ini memang gak gampang. Ya. Kalau Bapak, saya menganalogikan tukang jam itu ada jam dinding diberes tuh. Cantik gitu, diatur di jam dinding tuh. Tapi yang satu jam 2, yang satu jam 5, yang satu jam 7. Naroknya sih cakep. Tapi hatinya beda. Nah ini Pak, Masya Allah. Saya juga kadang-kadang, ya imamnya satu, makmumnya banyak. Kelihatannya udah kompak banget. Ya.
Umat ini sebetulnya Masya Allah betul-betul banyak yang kehilangan. Karena rasa cintanya masih belum teruji. Padahal dalam satu lokasi. Tapi Rasulullah mengilustrasikan dalam hadisnya, lau anna abadaini tahaba fillah, wahidan fil masyriq wa akhar fil maghrib, la jama'a Allah taala bainahuma yaumal qiyamah yaqul hadzal ladzi kunta tuhibbu fi. Andaikan saja ada dua hamba yang saling cinta fillah karena Allah. Kita merusukan rasa cinta ini masih karena apa? Masih perlu kita evaluasi terus. Masih ada kepentingan. Ya. Tapi kata Rasul, kalau al-mahabbah fillah, kalau kecintaan itu karena Allah, walaupun satu tinggal di masyriq, satu tinggal di maghrib, akhirnya nanti Allah pertemukan di surga. Jadi rasa cinta ini memang gak gampang. Makanya mudah-mudahan di Aqobah ini bukan kita sekedar ngaji, bukan sekedar kita makan bareng, minum bareng, tapi Allah mudah-mudahan menyatukan hati kita. Ini yang tidak mudah. Kalau soal ilmu, antum mau ngaji kemana aja ketemu. Tapi tahabat fillah, saling mencintai ini adalah satu keadaan yang mahal. Kita memang berbeda profesi, berbeda kepentingan. Tapi kalau sudah urusan Allah sudah tidak beda lagi. Dan kita bukan hanya berkumpul ini urusan di dunia. Adanya rasa cinta kita. Kalau Rasulullah memberikan ilustrasi, rasa cinta hubungan orang dari satu tempat ke tempat lain masih saling merasakan ada rasa cinta, mendoakan keberadaan bagaimana, apalagi sekarang. Ada WA, ada telepon, bagaimana kefhalukum, bagaimana kabar antum. Ketika mereka sakit, kita doakan. Ada rasa cinta. Itu tempatnya jauh. Dan itu kalau kita wujudkan dalam bentuk lillah, insya Allah akarnya, pengaruhnya bukan hanya di dunia. Makanya suasana ini coba kita upayakan. Memang kita ini kan banyak kelemahan. Tapi jadikanlah dalam melakukan apapun semua karena fillah, semua karena lillah. Dan kalau itu sudah kita lakukan, ya tapi namanya manusia, lillah si lillah, tapi kadang-kadang ngeselin juga. Ya begitulah. Tapi tetap kan kuncinya sabar, saling mengingatkan. Makanya kalau dalam surat Wal Asri itu adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mewasiatkan kebenaran. Tapi juga tidak cukup saling mewasiatkan kesabaran. Karena ketika Nabi Yusuf itu ya sebut saja hilang dan dihilangkan, kira-kira gitu kan. Orang tuanya siapa Nabi Yusuf? Orang tuanya Yakub ya. Orang tuanya Nabi Yakub. Begitu luar biasa. Ya. Sampai setelah ketahuan anaknya, kan anaknya bohong ya. Dia membawa bukti bidamin kadib. Seolah-olah Yusuf itu dimakan binatang. Ini buktinya ada darahnya. Quran menyebutnya bidamin kadib, bukti yang bohong. Tapi Yakub yakin betul ini anak ada, gitu. Ya. Tapi akhirnya dalam surat Yusuf itu dia kembali. Kenapa sampai ada dua di situ sikap yang dijalani oleh Nabi Yakub? Wa may yattaqi wa yasbir. Takwa dan sabar. Bagaimana Mbak? Dan sampai anak-anaknya, maafkan kami. Kami sudah berbohong. Tapi orang tuanya juga tetap memaafkannya. Masya Allah. Kalau tidak gampar-gampar itu anak itu. Ya, Masya Allah. Wa may yattaqi wa yasbir. Ya. Jadi dua di sini bertakwa dan sabar.
Kita mungkin sudah merasa bertakwa tapi belum tentu sama. Ya. Maka kekuatan kita saling mencintai, saling memahami ini tidak gampang. Ada orang yang sudah dekat lama, ya, sudah menikmati kehidupan, tapi ujung-ujungnya nipu. Saya punya cerita, ini memang fakta. Ada saya punya kakak ipar itu dibunuh. Kakak ipar saya itu dibunuh oleh rekan temannya yang sudah seperti keluarga, sudah puluhan tahun. Jadi perusahaan kakak ipar saya itu dipegang oleh orang itu dan ada perusahaan yang punya hutang lagi. Ternyata hutangnya itu sudah dibayar ke anak buah sama awak kakak saya. Karena dia mau umroh, artinya sudahlah, bayarnya nanti saja, saya umroh dulu. Tapi nggak tahu kalau uang itu sudah dibayar. Biar nggak ketahuan kira-kira, ya akhirnya abang saya itu dibunuh. Dan dibuang di daerah Purwakarta. Tapi alhamdulillah karena orangnya baik, ada stroke ketika dia ke ATM itu ada bukti. Akhirnya baru ketahuan. Awalnya nggak ketahuan. Sudah seminggu, sudah dikubur sama orang Purwakarta itu. Jadi orang yang dekat dengan kita juga belum tentu cinta. Apalagi urusan dunia. Maka sebetulnya kita dekat ini dengan orang lain apa dasarnya? Ya, tidak ada. Yang harus kita kuatkan dekatnya kita, bersamanya kita ini adalah semata-mata Allah memang supaya menyatukan hati kita. Maka ya Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah satukan hati kita. Makanya kita Masya Allah. Bayangkan satu masjid, satu imam, hatinya masih petektokan. Gitu kan ya? Padahal mestinya kita sudah luar biasa. Nah, kenapa Rasulullah begitu jelas memberikan ilustrasi kecintaan satu dengan yang lain ini tidak main-main. Ya. Kalau cintanya fillah karena Allah. Apalagi kita sering ketemu, sering bareng berjamaah. Ya Allah. Masih aja ada yang dimasalahkan yang tidak perlu itu masalah. Sebetulnya sumbernya apa tadi? Kita masih punya kepentingan. Karena kalau lillah itu tidak ada masalah. Kalau teori orang sufi, kalau engkau dijelekkan oleh orang lain berarti alhamdulillah. Kalau kita dimusuhin oleh orang lain yang gak jelas, alhamdulillah. Dia berbuat buruk kepada kita, sebetulnya kita dapat kebaikan. Kenapa manusia tidak tahan? Namanya tadi. Gue udah berbuat baik masih dijelek-jelekin aja kan kira-kira gitu ya. Ya begitulah. Ya, kekuatan kesabaran ini memang menjadi kunci dalam melakukan apapun. Ya, kalau kita tidak punya sabar, Masya Allah. Ya. Keadaan di sekitar kita ini kan keadaan yang apa? Ngeselin apa nyenangin? Kalau nyenengin mah asik aja, yang ngeselin ini. Makanya saya pernah bilang, tetangga yang baik itu tetangga apa? Tetangga yang ngeselin tapi Bapak sabar. Ilustrasinya begitu. Ya. Bapak punya tetangga, ya. Tetangga itu ngeselin Bapak. Ya. Itu tetangga yang baik. Kalau Bapak sabar. Masalahnya sabar apa ini? Kalau semua tetangga itu baik, nggak asik lah. Ya, tiap hari saling memberikan pagi-pagi, nggak asik itu hidup, nggak ada seninya kira-kira gitu. Ya, tapi jangan kelamaan gitu ya. Iya sih sabar, tapi jebol juga nih urusannya gitu kan. Ya, inilah gambaran hidup. Kalau kita memang sabar, makanya
tahabbab fillah ini adalah model yang harus kita bina. Ya. Jadi kita kenal sama si fulan, lalu kita cinta, jadikanlah cintanya semata-mata karena Allah. Bukan kebetulan dia kayaknya baru kena habis busuran nih. Kita deketin ya Allah. Ya, selesai urusan. Ya, jadikan semua keadaan kita ini semata-mata lillah. Karena apa memang? Kalau sesuatu yang kita lakukan tidak lillah, nggak akan lama. Ya, nggak akan lama. Jangankan di tempat yang tidak baik, di tempat yang baik saja, kalau tidak lillah nggak tahan. Gue malas dah ngaji dah. Gue nyari kopi, nggak pernah ketemu kopi, misalnya. Ya, dia karena ngarepinnya kopi doang gitu kan ya. Gue pikir ada kopi, kagak pernah ada kopi misalnya. Tapi kalau lillah rindu kita, ya, maka antum kalau belum rindu ke akobah ini, ya, belum bisa dijadikan lillah. Karena kebaikan ini harus dirawat. Tidak hanya formalitas, ya, tidak hanya basa-basi, ya, bahwa tempat yang terbaik ini harus menjadi kerinduan. Ya, paling tidak kalau seperti masjid, kita rindu kepada masjid paling tidak ketika mendengar suara adzan. Ya Allah. Kenapa saya nggak bisa ke masjid? Kenapa saya dengar adzan kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang enggak? Jadi kecintaannya, maka kalau kata ilmu teori orang sufi, mahabbah itu enggak gampang. Orang cinta itu untung apa buntung? Orang cinta. Buntung sebetulnya, Pak. Antum cinta sama si perempuan, tekor apa untung? Tekor. Tekor. Ya, apa yang diminta dikasih karena saking cinta. Nyari cinta untung nggak ketemu. Cinta kita kepada Allah kan seperti kita rugi. Bangun lebih pagi. Lagi asik-asik merokok, terdengar adzan, rokoknya matiin kan kira-kira. Jadi ilustrasinya begitu. Ya, cinta itu bisa jadi belum tentu memberikan keuntungan kepada kita. Tapi kalau cinta kepada Allah sepertinya, ya, padahal sebetulnya memang yang namanya cinta perlu pengorbanan. Mat Sirot dan istrinya kalau nggak cinta sama Akobah, males dia itu masakin. Tapi kita masih tidur, dia udah bangun. Kita makan, dia kagak makan. Masya Allah. Jadi antum jangan berpikir cinta itu dapat buntung sebetulnya. Tapi hakikatnya untung. Ya, maka cintaan itu bisa jadi sepertinya kita rugi. Makanya berat kan? Mencintai sesuatu itu berat. Kalau sudah sampai pada tingkat cinta, sudah tidak ada lagi sebetulnya ukuran yang lain. Maka sebetulnya seberapa kita sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta ke Baitul Hikam, cinta ke Aqobah. Itu perlu terus kita rawat. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kita terhadap sesuatu, ya, salah satunya adalah pengetahuan kita terhadap hukuman Allah, ya, itu bisa jadi kita belum tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, tapi tidak usahlah, tidak usah saya masuk surga, pokoknya nggak usah dihukum aja nggak apa-apa. Memang dosa saya banyak, maunya masuk surga kan? Kata Allah, gimana dosa lu banyak pengen masuk surga, nggak nyambung ini. Ya sudahlah, kalau gitu pokoknya saya jangan dihukum. Karena hukuman engkau ini terlalu berat ya Allah. Itu saja kita sudah senang. Apalagi Allah masukkan kita ke surga. Masya Allah. Maka terus berbuat baik sekecil apapun. Saling cinta satu dengan yang lain adalah akan Allah buktikan kecintaannya. Dan Allah akan pertemukan cintanya itu di surga. Jadi tidak ada artinya cinta di dunia,
tapi di akhiratnya tetap di neraka. Maka bagaimana kita tahabbab fillah? Kecintaan kita tidak basa-basi, tidak formalitas, memang dari hati yang tulus. Sehingga apa yang bisa kita lakukan dan apa menjadi kepentingan kita, sebetulnya kita ini nggak bakalan susah kalau bareng-bareng, nggak bakalan susah. Memang karena satu ada yang senang sendirian enak nggak? Nggak enak. Kalau kesenangan itu dibagi sama yang susah jadi indah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, istiqamah dalam melaksanakan segala perintahnya, dan Allah jadikan kita orang-orang yang saling mencintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah minkum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang tadi saya bilang enakan alim apa enakan jahil. Dua-duanya ada resiko sebetulnya. Alim tapi tidak ibadah. Jahil tapi rajin ibadah. Dua-duanya salah. Ya kan? Yang jahil ibadahnya rajin tapi salah karena tidak dengan ilmu. Makanya sekarang ada riwayat man amila bima alima aurasallahul ilma malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, Allah akan mewariskan ilmu yang belum diketahuinya. Makanya Pak, yang sudah kita tahu amalin. Yang yakin udah itu amalkan sudah. Yang masih ragu, yang masih enggak usah, yang yakin yang sudah betul. Terutama sudah tentu yang sunnah-sunnah. Kalau wajib sih pasti. Terutama amalan-amalan sunnah. Nah, amalan yang wajib ini bisa jadi kalau jahil, bisa jadi keliru. Saya kalau contohkan ilustrasi sederhana. Orang habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Secara ilmu mestinya ngapain dulu? Zikir dulu. Astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam, baru bergerak. Ini assalamualaikum, assalamualaikum langsung kabur. Pertanyaannya, dia tahu nggak sebetulnya ilmunya? Oke, kalau tahu masalah nggak? Masalah. Yang nggak tahu, masalah juga. Kenapa ente nggak tahu? Gitu kan ya? Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya kita ini dua-duanya juga antara alim dengan jahil nggak ada bedanya. Kalau tahu tapi tidak diamalkan. Maka kita semua ini sudah punya ilmu sekecil apapun, ya. Maka usahakanlah yang sudah tahu diamalkan. Memang tidak mudah, makanya kan doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Ada, makanya kita mohon kepada Allah. Jangan sampai yang kita sudah tahu, yang Allah berikan kepada kita tidak ada manfaat. Ini gambarannya. Begitu Pak Bisri? Baik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf